Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, to you belong all praise. Today we pray for your generosity. Please reveal our hearts and minds so we can receive useful knowledge given by our teacher. Please add our knowledge and our understanding. Amin. Oke, baik, hari ini kita akan bahas tentang direct and indirect speech. Sudah pernah mendengar tentang direct and indirect speech? Oke, langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Direct and indirect speech. Direct speech adalah dalam bahasa Indonesia adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh pembicara. Sedangkan indirect speech dalam bahasa Indonesia adalah kalimat tidak langsung yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang kepada orang lain. Jadi, sederhananya adalah direct speech ini adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh orang lain kepada lawan bicaranya. Sedangkan indirect speech adalah kalimat yang kita sampaikan, kalimat yang diucapkan orang lain kemudian kita sampaikan lagi kepada orang yang belum mendengar tentang kalimat tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjabarannya berikut ini. Yang pertama, aturan pembuatan kalimat. Yang pertama, jika direct speech memiliki reporting verb dalam bentuk simple present tense, future tense, atau present perfect, maka reported words dalam indirect speech-nya tidak mengalami perubahan bentuk tense. Yang kedua, jika direct speech memiliki reporting verb dalam bentuk simple past tense atau past perfect tense, maka saat diubah ke dalam kalimat indirect speech, reported word-nya akan mengalami perubahan dalam bentuk waktu, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Yang ketiga, ubah subjek di bagian reported word sesuai dengan pembicaranya. Misalnya, Cindy berubah menjadi she atau Leon berubah menjadi he. Nah, itu adalah aturan pembuatan kalimat dalam direct dan indirect speech. Kita lihat contohnya dalam bahasa Inggris berikut ini. Examples. Di bagian ini kita akan berfokus pada reporting verb-nya. Oh ya, reporting verb adalah itu kalimat yang menyatakan pembicaranya langsung. Misalnya, reporting verb berbentuk simple present. Di direct speech-nya, Cindy says, I like ice cream. Nah, Cindy says-nya itu merupakan reporting verb atau yang disebut dengan reporting verb. Kemudian indirect speech-nya, Cindy says that she likes ice cream. Bisa kita lihat bahwa di direct dan indirect speech, dia tidak mengalami perubahan bentuk tense. Kedua-duanya masih sama menggunakan simple present tense. Kemudian, reporting verb berbentuk future tense. Di direct speech-nya, Leon will say, I am meeting Mr. John. Kemudian, di indirect speech-nya, he will say that he is meeting Mr. John. Nah, di sini juga tidak mengalami perubahan bentuk tenses di atas atau di direct speech. Di situ menggunakan present continuous, I am meeting Mr. John. Kemudian di indirect speech dia tetap berbentuk present continuous, cuman hanya berbeda pronounnya saja. I-nya berubah menjadi he. Jadi he is meeting Mr. John. Kemudian reporting verb yang berbentuk present perfect. Di direct speech-nya, Jidan has said, I have worked hard this year. Kemudian di indirect speech-nya, Jidan has said he has worked hard this year. Ini sama. Di reporting verb-nya berbentuk present perfect. Kemudian di indirect speech-nya pun dia tidak mengalami perubahan, masih menggunakan present perfect. Contoh yang lain, di bagian ini kita akan berfokus pada perubahan reported words-nya. Misalnya, simple present berubah ke simple past. Yang mana yang reported words? Reported words itu yang adalah kalimat I am a wise girl. Misalnya, di direct speech-nya, Cindy said I am a wise girl.
Kemudian di indirect speech-nya, Cindy said that she was a wise girl. Nah, jadi di sini terlihat perbedaannya atau perubahannya ketika di direct speech menggunakan reporting word berbentuk simple past, maka reported word-nya juga akan mengalami perubahan. Di sini ketika direct dia menggunakan simple present, ketika indirect dia berubah menjadi ke simple past. Selanjutnya, simple past berubah ke past perfect. Di directnya, Leon said, I booked a car yesterday. Kemudian di indirect speech-nya, Leon said that he has booked a car the day before. Nah, di sini kalimat I booked a car yesterday merupakan simple past. Ketika dia dirubah ke indirect speech, dia akan berbentuk past perfect. Bunyinya menjadi he had booked a car the day before. Selanjutnya, present continuous berubah ke past continuous. Di direct speech-nya, Andy said, I am living in Surabaya. Di indirect speech-nya, Andy said that he was living in Surabaya. Nah, jadi di sini reported word-nya mengalami perubahan juga, yang di atas berbentuk present continuous, I am living in Surabaya. Kemudian indirect speech-nya berubah menjadi past continuous, bunyinya menjadi he was living in Surabaya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung hubungi saya melalui chat WA pribadi. See you next week on another video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.